warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Iya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Pak akan mengabsen terlebih dahulu. Rizky, Hadir. Gazwan, Hadir. Raka, Hadir. Carlos, Hadir. Habibi. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengabsen. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, setelah itu Pak minta untuk diantara kalian untuk memimpin membaca doa seperti biasa untuk maju ke depan. Kami persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Auzubillahi minas syaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Silakan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Doa itu sangat penting karena kita salah satu doa cepat terkabul, maka kita harus berdoa dengan khusyuk dan tidak boleh bermain-main pada saat kita sedang berdoa. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Pak akan bertanya kepada kalian bahwasanya tentang keyakinan. Ya, ada yang tahu berapa jumlah nabi? 25 ya. 25 nabi. Banyak ya. Kemudian anak-anak sekalian, Pak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tujuan diutusnya Rasul. Ya, mana kedua kelas? Nah, coba baca. Yang kedua apa? Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Rasul. Pinter. Yang ketiga? Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, cepat ya. Oke, coba yang perempuan, ada pendengarannya. Nah, coba yang pertama apa? Nah, yang kedua, yang ketiga, ya. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama, peserta didik mampu memahami tujuan diutusnya Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama
Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, bahkan ada yang 2 orang, ada rata-rata 4 semuanya, ada 5 orang, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang ujung adalah kelompok 6, ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 7 iman kepada ya, subtemanya tujuan diutus. Nah, ini adalah tujuannya, sudah kita sebutkan dari awal tadi. Nah, maka tujuan diutus Rasul yang pertama apa? Ya, coba siapa yang bisa ke depan? Tinggal baca. Yuk, sini. Maju. Sini. Baca. Yang pertama. Rasul diutus menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Rasul diutus menyampaikan pesan agar manusia selalu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyekutukannya. Terus. Rasul diutus menyampaikan pesan berupa Kabar. kabar gembira kepada umatnya dan sahabatnya. Bagus. Rasul diutus menunjukkan jalan yang lurus. Rasul diutus untuk menyelamatkan anak manusia. Ya. Coba satu lagi yang laki-laki, siapa yang bisa? Maju. Coba sini. Ya, tinggal baca aja. Depan. Ya. Pas. Nah, yang pertama. Rasul diutus menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Rasul diutus menyampaikan pesan agar manusia selalu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus menyampaikan pesan berupa kabar gembira kepada umatnya dan kabar buruk. Rasul diutus menunjukkan jalan yang lurus. Rasul diutus untuk menyempurnakan amal manusia. Ya, tepuk tangan nih. Jadi anak-anak, bahwasanya Rasul diutus menyampaikan wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada manusia. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi dia menyampaikan wahyu dari Allah lewat Jibril ke Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada umat manusia. Lalu yang kedua, Rasul diutus menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah. Anak-anak, kita bahwasanya menyembah Allah sehari semalam berapa kali? Berapa? Pertama, subuh. Dua, jadi sehari semalam kita menyembah Allah, jumlahnya 17 rakaat, ya. Tidak boleh menyekutukan Allah, ya, tidak boleh. Tahu menyekutukan Allah? Apa artinya? Iya, menyembah selain Allah kita. Lalu yang ketiga, Rasul diutus menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Contoh, ada yang bisa kasih contoh? Kabar gembira, adanya masuk surga. Kabar buruknya apa? Apa? Iya. Mau masuk surga, masuk neraka? Yang mau masuk neraka katakan. Yang mau masuk surga? Oh, banyak ya mau masuk surga semua. Ya. Ya. Lalu yang berikutnya,
menunjukkan jalan yang lurus. Ya, jadi Rasul itu adalah utusan untuk menunjukkan jalan yang lurus. Lalu yang berikutnya, Rasul diutus menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dulu sebelum Islam datang, maka terjadilah kebodohan. Ya, karena mereka belum mengenal Islam. Yang laki-laki membunuh bayi perempuan, bayi laki-laki dibiarkan hidup. Nah, ketika Nabi hadir di muka bumi, tidak lain adalah membawa ke jalan yang terbaik. Maka saat ini tidak ada lagi bahwasanya ajaran Nabi itu diamalkan oleh umat manusia. Maka wanita diangkat derajatnya sampai 3 derajat bahkan lebih, dan yang laki-laki maka dia 1 derajat. Ya, jadi tujuan Nabi adalah untuk membaguskan akhlak. Nah, ini ayatnya. Siapa yang bisa baca? Apa bacanya? Nah, sini maju. Ya, baca yang kuat. Apa artinya? Ayat ini ada di surat ayat berapa? Kita sering membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terkadang kita ini bengkok, terkadang lurus, ya. Maka kita minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini adalah hadis yang kita sampaikan tadi. Ada yang bisa baca? Ya, bisa? Coba ikuti Pak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Coba baca artinya. Siapa yang tahu baca arti? Angkat tangan. Yang lain. Turun. Ini baca. Coba baca. Coba. Ya. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kepada teman, kepada guru, akhlak terhadap siapa saja orang tua, ya. Maka Nabi mengajarkan, mencontoh Nabi bagaimana dia sopan terhadap perempuan, anak-anak, teman sejawat, saudara, dan sebagainya. Oke, coba ini apa bacanya? Coba siapa yang bisa nyanyi? Coba 1 orang maju ke depan sambil melihat, atau 2 orang silakan berdua. Oke, kalau tidak ada kita baca sama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Ada. Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, Nabi terakhir Nabi Muhammad Al-Mustafa. Bisa?
Siapa yang mau maju berkelompok? Kelompok satu. Siapa yang maju? Boleh. Silakan sini. Kelompok dua. Ayo kelompok dua. Silakan. Semuanya. Ayo. Kelompok tiga. Ayo maju. Lihat ke papan. Lihatnya di papan. Ayo silakan. Ayo maju. Ya, ini karena tidak ada yang maju, videonya harus ini dulu. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan atau menyanyikan nama-nama Rasul? Ayo silakan. Ya, maju sini. Ya, berdua silakan. Ya. Oke, mulai. Al-Mustafa. Tapi lumayan ya. Ya bisa. Terus yang laki-lakinya. Ayo maju. Silakan. Atau sendiri boleh. Ayo. Silakan maju. Silakan. Ayo. Sama-sama. Boleh berdua. Ayo cepat. Ya. Satu, dua, tiga. Oh, mantap. Wah. Silakan dulu. Ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah di kelompok 4 dengan kelompok 2 digabung dengan kelompok 1 yang sudah maju. Baik, anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagunya. Oke. Wahid, Isnin, Selasa. Adam, Sohaib, Musa, Harun, Jibril, Daud, Sulaiman, Isa, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi terakhir, Nabi Muhammad, Al-Mustafa. Oke, sampai sini ya. Jadi nanti ada 25 nabi yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah perbedaan nabi dan rasul. Siapa yang mau menjelaskan, maju ke depan. Ayo, silakan. Maju, tinggal baca. Ya, maju. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia laki-laki dengan apa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak lagi untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia laki-laki dengan apa yang diutus oleh Allah
Tepuk tangan. Suaranya sangat lantang. Siapa lagi? Ayo. Ada? Silakan. Ayo, maju. Cukup? Oke. Perbedaan Nabi dan Rasul tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Kalau Nabi adalah pilihan Allah yang diutus menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib kepada umatnya. Ya, kalau Nabi itu berdasarkan hadis Rasulullah, Nabi itu jumlahnya banyak. Berapa? Hampir 2000 Nabi. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian Rasul itu jumlahnya hampir 300. Ya, tapi yang diakui bukan yang diakui, tapi di dalam hadis yang lain Rasul itu ada 5. Nah, Rasul ulul azmi. Ya, kemudian Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu untuk diri sendiri dan untuk pada umatnya. Ingat, Rasul ulul azmi pertama siapa? Nabi Muhammad, ujiannya berat. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam, ya, diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada Fir'aun. Lalu yang berikutnya adalah siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Isa dan seterusnya. Ya, bahwasanya Rasul-Rasul pilihan Allah itu adalah orang-orang yang sabar. Ya. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup. Maka tujuan dari akhir dari kesimpulan ini, ayat pertama, tujuan diutus seorang Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian nama-nama Nabi wajib 25 yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi menyampaikan wahyu, sedangkan Rasul menyampaikan wahyu untuk diri sendiri daripada umatnya. Baik anak-anak sekalian, saya kira Pak cukup. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu adalah lagu apa? Indonesia Raya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk yang di rumah, nanti kalian mencari nama-nama nabi beserta tugasnya.